Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dan memberi kesehatan kepada kita semua ya. Amin. Insya Allah pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 September, kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan tema keutamaan ilmu dibanding harta. Bisa teman-teman buka modulnya di halaman 51 ya. Jadi bisa sambil lihat di buku. Saja akan jelaskan. Kita mulai ya. Apa saja sih keutamaan ilmu dibanding harta? Ya, sekarang kita perhatikan dan dengarkan perkataan Ali bin Abi Thalib tentang keutamaan ilmu dibanding harta. Yang pertama, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu sedangkan kamulah yang akan menjaga harta. Ya, maksud di sini adalah jika teman-teman memiliki ilmu, maka ilmu akan menjaga diri kita dari yang haram, makruh. Makruh itu dibenci ya, dan sia-sia. Sia-sia tidak bermanfaat. Sedangkan jika kita memiliki harta, hanya memiliki harta namun tidak memiliki ilmu, maka kita harus menjaga harta tersebut agar tidak hilang. Ya, hingga sebagian orang kaya membayar sapam untuk menjaga hartanya agar tidak dicuri. Yang kedua, masih perkataan Ali bin Abi Thalib ya. Ilmu itu hakim yang memutuskan berbagai perkara, sedangkan harta adalah yang dihakimi. Maksudnya di sini yaitu ilmu adalah bekal untuk memutuskan perkara, sedangkan harta yang akan dihisab oleh Allah di yaumil kiamah, di hari kiamat nanti ya. Kemudian yang ketiga, harta berkurang ketika dibelanjakan, sedangkan ilmu bertambah ketika diajarkan. Maksudnya di sini yaitu jika kita memiliki uang, kemudian kita belanjakan, maka ia akan habis. Sedangkan ilmu, jika kita ajarkan kepada orang lain, maka ilmu itu akan semakin kuat dan bertambah. Ya, jadi semakin menempel ya jika teman-teman mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ya, jadi teman-teman harus semangat untuk mengajarkan teman dan adik di rumah ya, agar ilmunya semakin bertambah kuat. Kemudian yang keempat, telah mati para penyimpan harta dan tersisalah para pemilik ilmu. Walaupun diri-diri mereka telah tiada, akan tetapi pribadi-pribadi mereka tetap ada pada hati-hati manusia. Ya, walaupun telah mati para penyimpan harta dan tersisalah para pemilik ilmu. Walaupun diri-diri mereka telah tiada, akan tetapi pribadi-pribadi mereka tetap ada pada hati manusia. Maksudnya di sini, pernahkah kalian mendengar nama Imam Syafi'i? Tahukah teman-teman bahwa ia dilahirkan hampir 1300 tahun yang lalu? Kemudian ada lagi, pernahkah kalian mendengar nama Imam Ahmad? Tahukah kalian ia juga dilahirkan hampir 1300 tahun yang lalu? Atau pernah mendengar nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Beliau dilahirkan 700 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq?
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Betapa sering ya kita mendengar nama-nama mereka walaupun sudah ribuan tahun meninggal. Tetapi mereka meninggalkan ilmu yang sangat banyak, ya. Dan tentu yang paling mulia dari itu semua adalah Rasulullah SAW, yang selalu kita dengar setiap mendengar hadis, ilmu beliau bermanfaat hingga sampai sekarang. Ya, oleh karena itu, teman-teman, jika kalah dari temanmu dalam perkara dunia, maka kalahkanlah dia dalam perkara akhirat. Kemudian Al-Hasan Al-Basri berkata, apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Jadi, jika ada teman kalian mengunggulimu dalam masalah dunia, maka kita unggulilah dalam masalah akhirat. Nah, kemudian di sini di halaman 53 bisa dilihat tabel lengkap keutamaan ilmu dibanding harta. Ya, saya bacakan ya. Ilmu itu warisan para nabi. Kalau harta warisan raja dan orang kaya. Kemudian ilmu menjaga pemiliknya. Kalau harta harus dijaga oleh pemiliknya. Kemudian ilmu penguasa harta, sedangkan harta tidak berkuasa atas ilmu. Ilmu bertambah jika kita ajarkan kepada orang lain. Kalau harta berkurang ketika dibelanjakan. Ilmu bersama walaupun sudah mati. Walaupun kita sudah mati, ilmu akan tetap bersama kita ya. Dan harta berpisah dengan kematian. Ilmu mengumpulkan ilmu memuliakan dan membersihkan hati. Sedangkan harta bisa mengotori hati kita. Kemudian ilmu membuat orang semakin tawadhu. Dan harta cenderung membuat orang semakin sombong. Cinta ilmu pokok ketaatan. Kemudian kalau cinta harta pokok musibah. Dan ilmu itu ada pada diri kita sendiri, sedangkan harta ada pada orang lain. Ya. Kemudian kita buka di halaman 54. Ada sedikit kisah seorang yang menumpuk harta, yaitu kisah Qarun ya. Ya, Ustazah akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'adzim. Yang artinya lalu Qarun lengkap dengan segala perhiasannya keluar rumah menemui kaumnya. Kala itu orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia terkagum-kagum dan berkata, moga-moga kita diberi kekayaan seperti yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Ya, arti ini ada di surat Al-Qasas ayat 79. Karena kesombongan Qarun, Allah Ta'ala menenggelamkan Qarun bersama harta kekayaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaqulun
yaquluna waika annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula amannallahu alaina la khasafa bina wa annahu la yuflihul kafirun, yang artinya dan orang-orang yang kemarin mengangan-angankan kedudukannya Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melambangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Surat Al-Qasas ayat 82. Ya, jadi Qarun itu memiliki harta yang banyak ya. Karena Qarun tadinya orang yang miskin, kemudian dia berdoa meminta kepada Nabi Musa untuk memberikan harta. Kemudian yang memberikan harta itu Allah. Nah, karena Qarun sombong karena dia memberitahukan kepada orang-orang kalau dia mempunyai harta yang sangat banyak. Nah, di situ Allah tahu Qarun sombong terhadap hartanya. Kemudian Allah menghukumnya dengan menenggelamkan hartanya. Ya, jadi Qarun tenggelam bersama harta kekayaannya ya. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, pembahasannya sudah selesai. Sekarang Ustazah memberi tugasnya. Tugasnya yaitu mengerjakan latihan pada modul halaman 55 dan 56 ya. Ya. Kemudian tugas difotokan dan dikirimkan kepada Ustazah. Jadi tidak di grup ya nak ya. Tugas dikumpulkan paling lambat jam 2 siang. Ya. Semoga Allah beri kemudahan kepada kalian semua ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ustazah cukupkan ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.